Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem transmisi manual dan juga fungsi daripada komponen-komponennya. Yang pertama yaitu ada tuas persneling. Tuas persneling ini digunakan untuk mengganti gigi rasio yang akan kita gunakan mulai dari 1 sampai dengan 5 atau bahkan sampai 6, dan juga gigi R atau reverse. Yang berikutnya ada shift linkage. Nah, shift linkage ini berfungsi untuk menghubungkan antara tuas persneling dengan shift fork. Nah, kalau shift fork sendiri yaitu berfungsi untuk menggeser atau memindahkan gigi rasio yang ada pada transmisi sesuai posisi tuas persneling yang dituju. Yang berikutnya ada synchronizer. Nah, synchronizer ini berfungsi untuk menyelaraskan putaran antara input shaft dengan putaran pada transmisi, karena putaran antara input shaft relatif lebih besar daripada putaran pada transmisi. Yang berikutnya yaitu ada input shaft. Input shaft ini berfungsi untuk menghubungkan putaran dari sistem kopling menuju sistem transmisi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada counter gear. Nah, counter gear ini berfungsi untuk menghubungkan putaran dari input shaft menuju gigi transmisi atau gigi rasio. Yang berikutnya yaitu ada gigi transmisi. Gigi transmisi ini berfungsi untuk mengubah besaran dari torsi putaran dari mesin menuju ke roda. Ya, yang terakhir ada output shaft. Output shaft ini yang menghubungkan putaran dari transmisi menuju ke roda. Jadi sistem kerja transmisi ini dimulai daripada tuas transmisi itu sendiri. Nah, dari tuas transmisi ini diteruskan menuju ke shift linkage. Nah, saya ambil contoh untuk transmisi yang model H, yang gigi R-nya ada di pojok kanan belakang atau bawah. Nah, ketika tuas persneling diarahkan menuju gigi 1, shift linkage juga akan mengikuti pergerakan transmisinya. Nah, shift linkage ini juga menggerakkan shift fork atau garpu yang menggerakkan gigi transmisi mulai dari gigi 1 sampai dengan 5 atau mungkin bahkan 6, dan juga untuk gigi reverse atau mundur. Nah, pada shift fork sendiri juga ada synchronizer yang berfungsi sebagai sinkronis antara putaran yang ada pada mesin dengan transmisi, karena putaran yang ada pada input shaft relatif lebih cepat daripada putaran transmisi. Nah, untuk mensinkronkan putaran tersebut perlu menggunakan komponen yang bernama synchronizer agar putaran input shaft dengan gear transmisi bisa selaras begitu. Nah, selain itu, synchronizer ini juga berfungsi untuk mengurangi hentakan pada transmisi ketika melakukan perpindahan gigi pada kecepatan yang lebih tinggi. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, karena putaran dari input shaft dengan putaran pada transmisi itu relatif berbeda, yaitu lebih besar putaran dari input shaft. Nah, input shaft sendiri berputar karena roda gila atau sistem kopling. Nah, kemudian input shaft terhubung dengan counter gear, yang counter gear ini akan dihubungkan dengan gigi transmisi. Nah, dari gigi transmisi ini menyesuaikan rasio gigi yang digunakan antara 1 sampai dengan 5 atau bahkan sampai 6. Nah, dari situ nanti akan dihubungkan menuju ke output shaft gitu.